Apakah bedanya rukun haji dengan wajib haji? Nah, ini penting untuk diingatkan sekali. Ya memang ada ungkapan dalam bahasa Arab ya, bukan hadis, bukan Quran, bukan hadis, cuman ini istilahnya maqalah yang berbunyi al-insan mahlul khata wa nisyan. Jadi manusia itu memang tidak luput yang namanya lupa dan istilahnya keliru ya atau salah. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala sendiri dalam surah Az-Zariyat 55 telah memberikan istilahnya peringatan atau katakanlah firmannya, yakni وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ingatkanlah olehmu karena peringatan akan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Nah, makanya pertemuan kita Pak Andre episode yang ke-12 ini pada hakikatnya ingin mengingatkan kepada masyarakat kita, terutama yang mungkin akan berangkat pada ibadah haji atau umroh pada tahun 2021 ya yang akan datang nanti. Insya Allah ini bermanfaat. Si jamaah haji ya untuk mengetahui rukun-rukun haji ini. Kenapa? Karena dari rukun yang semuanya insya Allah dibahas kita ada 6 macam rukun ini. Satu saja dari yang 6 ini misalnya kosong atau nggak dilaksanakan karena nggak bisa dibadalkan, nggak bisa pakai bayar dam, maka hajinya itu nggak sah. Walaupun sudah ke Mekah ya tetap aja hajinya di mata Allah nggak sah. Walaupun mungkin ketika pulang ke Indonesia dipanggilnya bapak haji, ibu hajah ya, tapi karena nggak sah ya menurut Allah masih belum. Nah, ini perlu kita ketahui nanti. Ya, yang pertama, Pak Andre, rukun ya, bagian rukun haji yang 6. Jadi ada 6 semuanya. Yang pertama adalah ihram. Jadi berihram ketika ibadah haji ini itu merupakan rukun. Maka kita nanti ya kalau ibadah haji nanti sunat mandi dulu ihram ya, bersih-bersih, kemudian kita biasanya pakai pakaian yang putih-putih itu. Sambil niat kita niat ihram ya, biasanya labbaik Allahumma hajjan ya, kemudian bisa juga nawaitul hajja ya, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, aku niat haji dan ihram dengannya semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu namanya ihram. Kemudian yang kedua, wukuf di padang Arafah. Ini termasuk adalah rukun ibadah haji. Sehingga Pak Andre, karena wukuf di padang Arafah ini merupakan rukun haji dan waktunya terbatas, maka yang sedang sakit pun ya di rumah sakit sedang diimpus itu ada mobil khusus gitu kayak ambulan tadi yang membawa jamaah haji yang sakit tadi. Jadi walaupun dia celentang diimpus, yang penting ada di padang Arafah ketika dia wukuf tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Walaupun tidak seharian. Yang penting dia pernah wukuf di situ maka dipandang sah hajinya. Tapi kalau misalnya nggak wukuf di padang Arafah kena sakit tadi, maka tetap hajinya nggak sah, harus diulang lagi. Karena ini rukun ya. Kemudian yang ketiga, tawaf ifadah. Mungkin di antara pemirsa ada yang belum paham apa sih bedanya tawaf ifadah dengan tawaf sunnah biasa. Nah, tawaf ifadah itu adalah tawaf yang dilakukan setelah kita wukuf di padang Arafah, kemudian kan malamnya kita mabit di Musdalifah. Nah, kemudian kita tawaf. Nah, tawafnya itu disebutnya tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah ini merupakan rukun. Tidak boleh tidak, harus kita lakukan sendiri. Kalau misalnya bagaimana Pak Ustadz kalau nggak mampu tawafnya, jalannya nggak mampu karena udah tua atau sakit, ya harus didorong. Roda. Waktu saya dulu tahun 2002, 2003, 2004 kan itu masih saya lihat pakai tanduk. Jadi ya, ada orang Arab gitu yang dibayar ya oleh orang Indonesia karena nggak mampu jalan di tanduk gitu, diangkat. Tapi sekarang ini sudah nggak lihat lagi yang ditanduk, tapi pakai kursi roda yang dorong itu. Ya, walaupun katanya dorongan orang Arab itu kayak nggak ada remnya. Kayak nggak ada remnya. Tapi orang Indonesia ya alhamdulillah kalem lah. Tapi kalau orang Arab memang beda gitu ya. Tapi anehnya nggak nabrak-nabrak. Ya, nabrak-nabrak. Walaupun kencang juga. Ya, karena udah lihai, sudah ahli ya, pakar di bidangnya. Kemudian kita lanjutkan yang keempat adalah sa'i. Ya, sa'i ini artinya kita
bolak-balik dari mulai Sofa kemudian ke Marwah. Berapa kali Pak Andre masih ingat? 7 kali. 7 kali. Mulainya dari Sofa diakhiri di Marwah. Kita lanjutkan yang kelimanya halak. Halak itu bahasa Arabnya halkun ya, atau halak adalah atau taksir. Itu disebutnya dengan tahallul tadi. Jadi yakni mencukur atau menggunting rambut. Nah, ini termasuk rukun ya. Jadi habis kita sa'i itu di Marwah, kita biasanya cukur atau gunting. Nah, cukur sampai botak biasanya itu sunahnya. Dan memang boleh saja tidak sampai botak, hanya sedikit aja udah tetap sah. Tapi Pak Andre, dalam hadis Bukhari Muslim itu saya baca Rasulullah SAW pernah berdoa di hadapan para sahabat, Allahumma arhamil muhallikin. Kalau bahasa kitanya, ya Allah rahmatilah orang-orang yang dicukur habis, artinya sampai botak, sampai gundul gitu ya. Sahabat yang hadir bertanya, wal muqassirin, bagaimana Rasulullah kalau yang cuman gunting saja? Rasulullah enggak menggubris pertanyaan sahabat tapi langsung berdoa lagi, Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang dicukur habis. Sahabat bertanya lagi, wa mal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana kalau bagi orang yang cuman gunting aja wahai Rasulullah? Rasulullah tidak menggubris, langsung doa lagi yang ketiga kalinya, Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul istilahnya. Kemudian sahabat tanya lagi, wa mal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana kalau yang cuman menggunting? Allahumma arhamil muqassirin, ya Allah rahmatilah orang yang menggunting aja sedikit. Sehingga para ulama mengambil istinbat hukum dari hadis ini, sebenarnya menggunting juga bagi kaum laki-laki ini sah. Cuma tidak abdol. Abdolnya itu sampai habis gundul, dan itu sebilangan rambut yang dicukur atau yang digunting itu menjadi pahala. Dosa, ya menghapus dosa. Makanya jangan sayang-sayang dengan jambulnya. Ya, kadang-kadang kan orang kan nggak mau sampai habis. Gara-gara rambutnya gondrong sayang katanya. Bahkan gondrong juga, padahal nanti kan tumbuh lagi. Itu makanya disunatkan bagi laki-laki untuk menggundul semua. Tapi kalau yang mengguntingnya itu sampai katakanlah terpotong, itu rukun. Jadi tidak sah hajinya kalau enggak memotong atau menggunting tadi. Nah, bagi perempuan harus ya menggunting rambutnya tadi ya. Tidak di botak kepala, tapi sebagian aja, atau katakanlah sebagian kecil ya. Nah, kemudian yang ke-6 ya, yang ke-6-nya adalah tertib mu'zamul arkan, yakni tertib pada kebanyakan rukun haji. Kalau tadi kan baru rukun haji yang 6 ya. Yang wajib hajinya ada 6 macam. Ada 6 macam pula, yaitu yang pertama ihram dari mikot. Ya, mungkin perlu sedikit jelaskan pengertian mikot itu. Mikot itu artinya tempat kita awal kita ihram. Karena untuk ihram mulai kita ibadah haji itu tidak sembarangan tempat. Gitu. Ada ininya, ada dalilnya. Nah, kalau misalnya kita berada di Mekah, itu di tempat penginapan kita, tingkat tinggal kita di Mekah itu, artinya tidak harus kita cari-cari ke Yalamlam atau misalnya ke Datu Irkin dan yang lain-lain, Qardul Manazil dan yang lain-lainnya, tapi tetap kita berada di tempat penginapan kita. Kalau di apartemen ya di apartemen kita niatnya. Cuman Pak Andre, kami bimbing jamaah itu biasanya di atas bis. Nah, jadi ketika kita sudah ada di bis, barulah kita bimbing niatnya itu, namanya mikot di situ. Ya, kenapa misalnya kita adanya di bis, niatnya tidak di kamar masing-masing tadi? Minimal ada 2 alasannya. Nah, apa alasan yang 2 tadi? Yang pertama, menurut hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW itu melakukan niatnya ala naqatihi, di atas untanya. Onta ya? Onta, bukan khoyl ya. Kalau kuda khoylun bahasa Arabnya, atau faros. Kalau ini ibil, di atas onta. Nah, di atas kendaraan lah. Cuman kadang kan kita ontanya nggak ada, ya bis, ya berarti di atas bis. Itu ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasulullah. Karena ada hadis Nabi yang sahih, khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku manasik kalian. Alasan yang kedua Pak Andre, supaya
jamaah kita ini kan tidak semuanya anak muda yang daya ingatnya masih kuat, ada yang sudah sepuh-sepuh. Dikhawatirkan kalau kita bebaskan silahkan Pak masing-masing, Ibu masing-masing silahkan untuk melakukan misalnya niat sendiri-sendiri, khawatir ada yang lupa. Betul. Ya, namanya manusia kan tadi sudah dikumumkan al insan ma'al khata wa nisyan, ya. Manusia tidak luput daripada lupa dan kesalahan. Nah, jadi khawatir kalau enggak niat. Nah, sementara niat ini sangat sangat penting ya, tadi ihram tadi itu niat. Nah, kemudian ihram itu kalau niatnya sendiri adalah rukun. Nah, sementara di mikot di tempat kita awal tadi itu merupakan wajib. Itu wajib haji. Kemudian selain di mikot tadi adalah melempar jumroh yang 3, yaitu ula, wusta, dan akobah. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang belum ibadah haji ke tanah suci, ada juga yang masih umroh. Nah, kalau umroh itu kan bedanya diantaranya nggak ada lontar jumroh, ya, juga nggak ada mabit, nggak ada wukuf dan sebagainya. Nah, bagi pemirsa yang mungkin akan ibadah haji tapi belum tahu, ya ini perlu sekali untuk disimak ya. Jadi jumroh itu ada 3, ada jumratul ula, ada wusta, ada akobah. Masing-masing kita lontar nanti 7 batu ya. Itu melontar atau melempar jumroh yang 3, jumratul ula, wusta, dan akobah awal ya, yang kedua dan ketiga itu adalah merupakan wajib haji. Sehingga kalau tidak melontar berarti haji bisa diwakilkan atau ya bayar dam tadi. Kalau enggak berarti enggak sah hajinya. Karena harus dilakukan tapi ada keringanan dibandingkan dengan rukun ya. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga mabit atau bermalam di Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah ini bermalam ya, walaupun tidak lama Pak Andre bahkan ketika kita masih misalnya di kendaraan tapi masih ada di lingkungan isi Muzdalifah itu dikatakan sudah sah di dalam mabitnya. Nggak perlu ada waktu itu bagi. Kan ada orang yang pemahamannya harus sampai tengah malam baru bisa pergi dari situ. Itu bisa jadi, dijelaskan. Mengenai waktu adalah setelah lewat pertengahan malam dan akhirnya waktu mabit itu sebelum tiba waktu subuh. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak sampai, katakanlah kita sudah ada di pertengahan malam di situ, walaupun tidak sampai waktu subuh, ya tetap sah. Yang penting kita ada ya sejenak di situ, ada di Muzdalifah itu. Kan ada datangnya udah jam 11, itu berarti tunggu dulu sampai pertengahan malam. Ya, jadi yang jam 11 kan belum wasatul lail ya, belum pertengahan malam, harus nunggu dulu sampai masuk ke pertengahan malam. Ya, jadi tidak sembarangan lah, makanya ada ilmunya. Kemudian yang selanjutnya mengenai masalah 4 ya, keempatnya mabit atau bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu mungkin perlu dijelaskan juga kepada pemirsa, adalah hari-hari yakni tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah, itu namanya hari-hari tasyrik. Nah, itu wajib hukumnya mabit di Mina. Nah, sedangkan tanggal 8 bulan Dzulhijjah namanya hari tarwiyah, itu sunat ya. Jadi artinya dilakukan namanya tarwiyah itu disunat dilakukan. Nah, tanggal 9-nya kan namanya hari Arafah. Nah, ketika tarwiyah itu hanya sunat, artinya tidak sampai wajib apalagi rukun, akan tapi tentunya ini afdol ya. Dan kita usahakan di jamaah era ini supaya bisa tarwiyah. Selalu ada ya. Walaupun di reguler, karena mungkin ada sesuatu hal di reguler, kadang-kadang langsung Arafah aja tanpa tarwiyah ya. Karena ini hukumnya sunat kalau tarwiyah. Tapi kalau yang hari-hari tasyrik ini wajib ya. Kemudian yang kelima tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf pamitan ya, tawaf perpisahan. Karena ada hadis Bukhari Pak Andre yang jadi dasar kenapa kita habis haji bahkan umrah kita misalnya tawaf wada, karena Rasulullah SAW pernah bersabda ketika tentunya di hadapan sahabat, kata beliau, la yanfiran ahadum minkum hatta yakuna akhiru ahdihi al-bait. Artinya janganlah kalian meninggalkan kota Mekah ya, sehingga akhir ya sebelum meninggalkan itu pamitan dulu ke Baitullah.
Itu makanya disebutnya dengan istilah tawaf wada, ya tawaf pamitan. Itu hukumnya wajib ya untuk kita lakukan. Dan yang keenam, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan karena ihram. Ya misalnya ketika kita sudah ihram itu kan bagi laki-laki nggak boleh buka istilahnya apa, tidak boleh nutup ya, kepala. Bagi ibu-ibu harus ditutup malah kepalanya ya. Gini. Bagi ya ibu-ibu itu semuanya tertutup ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian rambut-rambut masuk bulu-bulu jangan sampai ada yang dicabutin. Jangan pakai minyak wangi. Ya sandal juga jangan nutup mata kaki. Itu semuanya larangan ketika ihram, itu harus dijaga. Betul. Itu termasuk yang wajib haji. Jadi itulah kesimpulannya Pak Andre. Ada rukun haji ada 6 macam, kemudian wajib haji juga ada 6 macam, sesuai dengan ya fatwa-fatwa dari kitab-kitab ya manasik yang saya sudah sebutkan tadi. Mudah-mudahan saya berdoa ya Pak Andre bisa kembali lagi ibadah haji umroh beserta keluarga ya dengan Ibu Hajah Rinanya beserta putra-putranya. Mudah-mudahan juga pemirsa yang mendengarkan ya YouTube kami ini, saya berdoa dengan penuh ketulusan, mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan istilahnya gampanglah untuk ibadah haji. Termasuk biayanya Pak Ki. Termasuk antriannya. Antriannya dimudahkan oleh Allah. Amin. Bahkan kalau bisa nggak usah ngantri, nggak usah pakai biaya. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kayaknya ya mudah aja, menurut logika kan kayaknya masa sih ke Mekah misalnya berkali-kali nggak pakai biaya sama sekali ya. Ada istilah biayanya katanya cuman Rp200. Kenapa cuman Rp200? Ya cuman fotokopi KTP bolak-balik aja kan, Rp100 kita serahkan. Ya bisa jadi itu artinya itu kita justru ke Mekah dan tidak harus nunggu setiap tahun, kemudian kita justru di sana bisa istilahnya leluasa lah ibadah.